Swastiastu. Halo anak-anak Hindu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa, yaitu Upadesa. Namun, sebelum kita belajar, kita akan mengucapkan doa guru puja terlebih dahulu. Guru puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Namaha. Om Shanti 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 Om. Nah, tema kita hari ini yaitu mengenai Atman sebagai sumber hidup. Nah, anak-anak, tentu dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak asing mendengar kata Atman. Nah, apa itu Atman? Mari kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Jadi, Atman adalah percikan-percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Atman sebagai sumber hidup di dalam semua makhluk hidup yang ada di alam semesta. Atman merupakan bagian dari Brahman. Nah, untuk itu, di dalam kitab Weda Parikrama menyebutkan. Mari kita lihat di dalam sloka Weda Parikrama bahwa terdapat suatu zat yang tersembunyi di dalam semua makhluk dan merupakan jiwa batin dari semua makhluk hidup serta raja dari semua perbuatan dan hanya terdapat di dalam pikiran saja. Dari sloka tersebut kita dapat menyimpulkan yaitu Atman merupakan segala raja dari semua perbuatan apa yang kita lakukan dikendalikan oleh Atman. Nah, anak-anak, Atman selalu menjadi perbincangan para tokoh. Oleh karena itu, ada beberapa filsafat yang menyajikan pengertian mengenai Atman. Yang pertama, kita perhatikan, menurut filsafat Advaita Vedanta, menjelaskan bahwa Atman merupakan satu kesatuan dari Brahman, di mana Atman memiliki sifat yang sama dengan Brahman, yakni Maha Mengetahui, tidak terikat ruang dan waktu, serta berada di mana-mana. Selanjutnya, filsafat yang kedua, mari kita perhatikan, yaitu menurut Vasistha Dvaita Vedanta. Di dalam filsafat ini menyebutkan bahwa Atman merupakan bagian dari Brahman. Diibaratkan dengan sebiji buah delima, di mana buah delima memiliki biji yang banyak, sedangkan biji-bijinya diibaratkan sebagai Atman, yakni memiliki satu kesatuan dan merupakan bagian dari Brahman itu sendiri. Selanjutnya, menurut pandangan Dvaita Vedanta, mari kita perhatikan bahwa menurut Dvaita Vedanta, Atman merupakan berjumlah sangatlah banyak, sehingga Atman memiliki pengalamannya sendiri-sendiri, yaitu ia akan lahir berulang-ulang sesuai dengan karma wasananya. Nah, anak-anak, untuk itu ada 12 sifat Atman. Mari kita ketahui lebih dalam apa saja ke-12 dari sifat Atman tersebut. Nah, kita perhatikan. Yang pertama adalah acedya. Di sini acedya memiliki arti tidak terlukai oleh senjata.
di mana Atman ini tidak akan terpengaruh ketika tubuh kita atau tubuh makhluk hidup lain terlukai oleh senjata. Atman tetap utuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu adahya. Adahya memiliki arti yaitu tidak terbakar oleh api. Di sini Atman memiliki sifat tidak terbakar oleh api. Meskipun makhluk hidup tersebut terlukai maupun terbakar oleh api, ia tetap tidak bisa terbakar. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu akledia. Akledia artinya tidak terkeringkan oleh angin. Jadi, sifat Atman yang ini tidak akan terpengaruh oleh suhu ruang maupun udara yang ada di alam semesta. Selanjutnya, yang keempat, yaitu acesya. Mari kita perhatikan, sifat Atman yang acesya adalah tidak terbasahkan oleh air. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mandi, ketika kita kehujanan, itu sang Atman tidak akan basah. Yang basah hanyalah tubuh kita, yaitu tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, yang kelima, yaitu nitya. Nitya artinya adalah abadi. Jadi, Atman itu akan kekal dan abadi. Meskipun tubuh makhluk hidup tersebut meninggal dunia, dia tidak akan meninggal. Jadi, Atman akan mencari tubuh yang baru untuk ia menjalani karma wasananya untuk lahir ke dunia lagi atau disebut dengan punarbawa. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya adalah sifat Atman yang sarwagata. Di sini sarwagata memiliki arti ada di mana-mana. Jadi, sifat Atman tersebut mengelilingi atau berada di mana-mana di seluruh alam semesta. Ia berada di setiap makhluk hidup. Selanjutnya, ada sifat Atman yaitu satanu. Satanu artinya tidak berpindah-pindah. Jadi dalam hal ini sang Atman itu tidak berpindah-pindah antara di badan satu ke badan yang lainnya. Kecuali badan tersebut meninggal dunia, maka Atman akan mencari badan baru. Tetapi ketika Atman sudah menetap di badan yang satu, ia akan tidak berpindah-pindah. Kemudian selanjutnya sifat Atman yang acala. Kita perhatikan bahwa acala artinya yaitu tidak bergerak. Nah, jadi Atman tersebut tidak akan bergerak sendiri. Yang bisa bergerak hanyalah tubuh kita. Lalu Atman tersebut akan mengikuti. Kemudian selanjutnya adalah yaitu awiyakta. Atman tidak terlahirkan atau tidak dilahirkan. Jadi Atman memang sudah ada dan berasal dari Ida Sang Hyang Widi yang menjadi sumber hidup dalam semua makhluk hidup. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan sifat Atman yaitu yang acintya. Nah, artinya yaitu Atman tersebut tidak terfikirkan. Dalam hal ini kita tidak bisa memikirkan atau tidak bisa mendefinisikan bagaimana wujud dari sang Atman tersebut. Selanjutnya sifatnya yaitu awikara. Nah, awikara ini artinya tidak berubah. Jadi Atman tersebut tidak akan mengikuti perubahan seperti yang kita alami, yaitu makhluk hidup. Misalnya, makhluk hidup akan mengalami siklus dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Namun Atman ini tidak begitu. Dia akan tetap meskipun ia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dari kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal, Atman pun akan tetap tidak akan terpengaruh oleh waktu. Selanjutnya, yang terakhir, sifat Atman yaitu sanatana. Mari kita perhatikan bahwa sanatana artinya ia tetap sama dan kekal. Dalam hal ini, sang Atman tersebut tidak akan berubah seperti tadi, tidak akan berubah, ia tidak akan mengikuti atau tidak
terikat oleh keduniawian, tidak terikat oleh waktu. Jadi Atman tersebut akan kekal dan abadi, seperti layaknya Brahman itu sendiri. Nah, anak-anak, itulah ke-12 dari sifat-sifat Atman. Selain itu, Atman juga memiliki 3 fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu Atman sebagai pembentuk cita. Kita perhatikan, cita memiliki arti yaitu meliputi perasaan, pikiran, dan intuisi. Jadi, di dalam tubuh kita itu yang menjadi rajanya adalah Atman untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan intuisi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya, fungsi Atman yang kedua, kita perhatikan bahwa Atman adalah menjadi saksi dari segala karma wasana di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu ia akan menjadi saksi atau raja dari semua pikiran dan perbuatan yang telah dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Nah, yang ketiga yaitu Atman sebagai pembentuk dari stula sarira. Di sini stula sarira adalah badan kasar, jadi Atman akan membentuk badan kasar di dalam makhluk hidup tersebut. Contohnya yaitu ada darah, daging, dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi ketiga fungsi dari Atman. Selanjutnya, ada upaya-upaya atau metode untuk mengenali Atman secara sederhana yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama, kita perhatikan. Yang pertama yaitu dengan jenana. Jenana artinya pengetahuan. Jadi dalam hal ini kita berusaha untuk mengenali Atman tersebut dengan mempelajari sumber-sumber suci atau ilmu pengetahuan. Nah, yang paling dasar kita memahami kitab suci Weda, lalu memahami ajaran-ajaran agama Hindu seperti Tri Kerangka Dasar agama Hindu, yaitu ada tatwa, susila, dan upacara. Selanjutnya, yang kedua adalah dengan cara cinta bakti. Nah, dalam hal ini kita perhatikan bahwa ajaran cinta atau bakti ini dapat kita implementasikan dengan cara menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup ataupun semua makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, untuk itu kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dengan jalan karma. Karma artinya adalah perbuatan. Nah, hal yang bisa kita lakukan yaitu kita berusaha untuk memberikan pertolongan kepada sesama maupun kepada makhluk hidup yang lainnya, lalu membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, yang didasari dengan rasa ikhlas dan tanpa mengharapkan hasil. Selanjutnya, yang keempat yaitu dengan jalan meditasi atau yoga. Nah, dalam hal ini kita menyadari bahwa diri kita memiliki Atman yang bisa menghidupkan kita. Hal yang dapat kita lakukan secara sederhana yaitu dengan kita merenung atau hening sejenak bahwa kita diberi Atman oleh Sang Hyang Widi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hidup yang bisa menghidupkan kita sebagai makhluk hidup. Nah, anak-anak, demikian adalah upaya atau cara untuk mengenal Atman. Semoga kita bisa berusaha menjalani atau mengamalkan ajaran keempat tersebut. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita. Ibu akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om.